Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik aja di masa pandemi ini. Kembali lagi bersama saya Nur Rahman Hamid pada acara podcast Aneka. Oke, baik di sini kita akan ngobrol, akan berdiskusi, tukar pikiran bersama teman saya. Kebetulan teman saya ini adalah sama dengan saya yaitu calon ASN. Penasaran ya teman saya siapa ya? Coba nanti kita akan hubungi, kita akan coba hubungi dengan Mbak Rini. Silakan Mbak Rini. Oke, terima kasih Pak Hamid. Ya, perkenalkan saya calon ASN juga yang sekarang bekerja di instansi kesehatan. Yon, perkenalkan nama saya Ini Lestari. Saya bertugas di Rumah Sakit Bantar Gebang, Kota Bekasi. Saya basicnya bidan. Kalau Pak Hamid, Pak Guru ya Pak? Iya, wah seru sekali nih kita Iya, bisa ngobrol sama Bidan ya. iya. Alhamdulillah. Kita sharingnya ini hari ini. Kita sharing apa nih? Oke, uh, gini Mbak Rini, kayaknya kita ini kan calon ASN ya. Calon ASN Ya, itu betul kita betul. terkait nanti banyak nilai-nilai dasar tentang ASN yang harus kita miliki. Di sini saya ada tema nih Mbak Rini yang sangat familiar untuk ASN, yaitu temanya adalah aneka. Mungkin Oh iya, eh, betul. kalau kita ASN itu mungkin udah familiar ya, tapi teman-teman yang belum ASN itu mungkin ada yang belum tahu aneka itu apa gitu. Iya, betul Kita di sini betul. bisa sharing lah sama Mbak Rini gitu. Iya, sama-sama sharing ya Pak. Oke, siap. Oke, ternyata aneka itu kan adalah akronim ya. Coba nanti silakan Mbak Rini bisa dijelaskan aneka itu akronim dari apa sih Mbak Rini ya? Ya, baik. Terima kasih Pak Hamid atas kesempatannya. Kita cerita aja ya di sini aneka. Kalau aneka itu sepertinya singkatan ya. Terus ada lagi penjabarannya. Kayak A-nya itu akuntabilitas, N-nya itu nasionalisme, E-nya etika publik, K-nya komitmen mutu, dan A yang terakhir itu anti korupsi. Kalau di sini saya agak kita cerita aja ya kayaknya ya. Ini kan udah sering banget kita dengar. Kalau akuntabilitas itu seperti kayak tanggung jawab, konsistensi kita, terus ada integritas, keadilan dan sebagainya. Dimana kita ya calon ASN harus yang pertama itu kita mempunyai tanggung jawab yang besar, yang mana kita kan udah di berikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksi kita. Jadi kita mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai calon ASN itu sendiri. Terus kalau yang kedua itu ada apa ya? Ini Pak Hamid yang keduanya. Terima kasih nih Mbak Rini ya. Ternyata Ah, akuntabilitas iya. itu tanggung jawab kita ya yang harus kita capai ya ternyata ya. Iya, betul. Jadi semoga teman-teman nanti yang sedang menuju ASN ini bisa lebih bertanggung jawab lagi gitu. Oke, yang keduanya itu nasionalisme. Oke, sudah kita ketahui bersama ya. Jadi nasionalisme itu adalah cinta tanah air. Di sini kita pasti sudah paham ya bagaimana sih cara kita menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Kita yang pertama adalah cinta akan produk dalam negeri, kita dukung Betul. usaha-usaha dalam negeri kita karyakan hasil-hasil anak bangsa kita dengan rasa nasionalisme itu sehingga produk-produk kita itu akan laku karena kita mendukung produk-produk yang kita buat gitu. Jadi Iya. terutama di tempat saya mengajar itu kita harus bisa menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada anak-anak khususnya karena
kita di sini diserang banyak budaya-budaya dari luar. Kita khawatir nanti kalau anak-anak sering nonton Korea dan lain-lain itu jiwa nasionalismenya turun. Makanya kita sebagai Iya. pendidik kita harus bisa menanamkan jiwa-jiwa cinta tanah air. Itu untuk Pengaruhnya masalah. sangat besar ya, Pak. Iya betul Bu Pengaruhnya itu. Rini. Iya. Oke, selanjutnya Bu Mbak Rini ada apa lagi? Iya nih, ada selanjutnya ada etika pun. Seperti yang kita ketahui kan, dimanapun kita berada, kita harus punya etika ya Pak ya. Harus ada etika, harus ada tata cara kita berperilaku. Dimana ya kita mewujudkannya di lingkungan pekerjaan kita, seperti sopan santun, bagaimana perilaku kita terhadap orang lain, terhadap atasan maupun terhadap bawahan. Itu kan kita juga sudah diajarkan ya dari kecil bagaimana cara kita bersikap. Jadi kalau kita sebagai calon ASN mungkin kita akan menerapkan ini di lingkungan pekerjaan, di organisasi yang kita punya juga. Jadi etika atau moral ini sangat harus kita junjung ini Pak, harus benar-benar kita perhatikan. Terkadang kita hanya belajar teori, kita hanya menerapkan materi, tapi untuk dipraktekkan pada saat kita bekerja, pada saat kita masuk dalam lingkungan organisasi atau uh, berkumpul kepada atasan, pimpinan, itu kadang kita terlupakan dengan etika kita bicara, tindakan kita, bahkan sopan santun kita kadang kita abai gitu Pak. Jadi kita sebagai ASN ini sebenarnya memang harus benar-benar apapun yang kita pelajari atau yang kita dapatkan itu harus langsung kita praktekkan dengan baik gitu Pak. Itu sih Pak sebenarnya intinya etika itu ya sopan santun kita, cara kita gimana berperilaku gitu Pak. Oh iya. Jadi bukan hanya teori aja ya Mbak Rini ya. Iya betul. Jadi nilai sikap kita juga itu sangat penting untuk menunjang pekerjaan kita sebagai pelayan masyarakat ya Mbak Rini ya. Iya betul kan tugas fungsi kita sebagai calon ASN ya Pak. Kita ada 3 kan Pak? Coba deh. Boleh dilanjutkan sama Pak Hamid tuh, ada lagi. Ada komitmen mutu. Oke. Itu gimana tuh Pak? Ya, sekarang coba ya kita ngobrolin nilai tentang komitmen mutu. Komitmen mutu itu apa sih? Gitu. Kan pasti kan kita juga pengen tahu tuh. Kenapa sih kita harus menjaga mutu khususnya di instansi kita? Karena terkait dengan performa kita nantinya ke depan. Oke, untuk komitmen mutu ini ada 3 ataupun 4 nilai ya yang utama. Yang pertama itu adalah efektivitas. Ya. Jadi bagaimana kita atau sejauh mana organisasi kita dapat mencapai tujuan ditetapkan. Ya. Karena atau berhasil mencapai apapun yang kita kerjakan. Jadi efektif kita organisasi kita semoga bisa sama-sama bareng-bareng untuk mencapai tujuan ditetapkan. Kedua efisiensi. Ketiga, inovasi. Untuk efisiensi itu adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak sih bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Jadi efisiensi itu terkait dengan bahan baku ataupun manusia. Jadi semakin kita bisa mengefisiensikan tujuan-tujuan kita dengan bahan baku yang bisa lebih efisien atau penerapan uang yang lebih efisien itu akan sangat menjamin atau meningkatkan mutu dari organisasi kita. Terus yang terakhir adalah inovasi. Nah, inovasi itu adalah cara utama di mana suatu organisasi dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Jadi kita di lingkungan pemerintahan jangan berhenti berinovasi karena Iya betul.
Karena kalau kita berhenti berinovasi pasti kita akan ketinggalan sekali dengan pihak-pihak di luar sana. Apalagi kita baru ya calon ASN, jadi insya Allah kita punya banyak inovasi-inovasi terbaru yang akan kita wujudkan khususnya di lingkungan kerja kita ya Pak. Iya betul, Mbak Rini. Jadi jangan setelah jadi ASN kita udah cukup sampai situ aja, kita nggak punya inovasi, kita tidak punya mimpi ke depannya gitu, Mbak Rini. Selanjutnya habis komitmen mutu ada Komitmen nilai. mutu itu ada satu lagi kalau nggak salah ya Pak. Iya, itu nilai anti Iya, korupsi. iya betul. Kalau anti korupsi ini kayaknya seru ya kalau kita bicara tentang korupsi, karena di lingkungan kita juga eh, sering atau bahkan udah lumrah terjadi ya Pak ya. Betul banget. Kalau untuk iya sih, kalau untuk anti korupsi, aduh itu saya paling ingat tuh Pak singkatannya yang pernah diajarin tuh sama tutor kita. Oh iya. Iya, kalau untuk anti korupsi itu dia terdapat ada 9 nilai tuh. Kalau untuk yang paling saya ingat itu singkatannya Apa tuh Mbak Juli, Rini? mandi, tangker, sebedil. Nah, itu dia Pak. Juli, mandi, tangker, sebedil. Apa tuh? Nah, kalau untuk Ju-nya pasti itu kita harus jujur, Li-nya peduli, Man-nya mandiri, D-nya disiplin, Tang-nya tanggung jawab, Ker-nya keras, Se-nya sederhana, B-nya bersih, Dil-nya adil. Nah, itu kan ada 9 tuh, ada 9 nilai eh, anti korupsi. Jadi yang pertama itu jujur. Pasti kita sebagai calon ASN ini yang pertama kita terapkan jujur. Sebenarnya harus diterapkan semua sih. Yang paling tidak yang sangat kita eh, mulai itu dari kejujuran kita, Pak. Jadi dari diri sendiri kita udah menanamkan nilai kejujuran. Nah, Iya. gitu, Pak. Oh iya iya. Jadi korupsi itu sebenarnya kita mulai dari diri kita sendiri dulu ya Mbak ya. Iya, betul. Hmm. Sorry bukannya mulai kita stop. Jadi jangan ada korupsi gitu ya. Iya, betul. Ya, bisa Oke. kita mulai dari lingkungan yang dari yang deket-deket dulu, nggak usah ngebahas yang jauh, yang sering-sering kita lihat aja di sekitar kita. Iya Iya. nggak, Pak? Iya betul 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 betul. Wah menarik banget nih ya obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Minimal Ya, amin, amin. untuk diri kita sendiri ya Mbak Rini ya. Iya, siap. Hmm. Oke, terima kasih teman-teman udah mau mendengarkan podcast kami. Saya Nurroman Hamid dan rekan saya. Rini Dulu Lestari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kesimpulannya adalah, ayo jadi ASN yang mempunyai nilai-nilai dasar aneka. Terima kasih Mbak Rini. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.